Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Fitriyah dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pengertian istihad. Secara etimologi, istihad merupakan suatu kemampuan, kesanggupan, dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Istihad adalah proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam oleh ulama, yang melibatkan upaya keras untuk memahami teks-teks hukum dan menerapkan dalam situasi yang berubah. Ulama yang melakukan ijtihad, yaitu upaya interpretasi hukum, disebut mujtahid. Berikut adalah tahapan umum dalam proses interpretasi dan pengembangan hukum Islam oleh ulama. Yang pertama, penggunaan teks-teks suci. Penggunaan teks-teks suci Al-Quran dan hadis. Mujtahid harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, konteks budaya dalam teks-teks ini. Yang kedua, studi literatur hukum Islam. Ulama yang melakukan ijtihad juga harus memahami literatur hukum Islam yang melibatkan bagaimana kitab hukum, fatwa, dan pandangan ulama terdahulu. Yang ketiga, menguasai hukum-hukum Islam. Pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah sangat penting dalam interpretasi hukum Islam. Yang selanjutnya itu menguasai prinsip-prinsip hukum Islam. Pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah. Yang keempat, memahami konteks sosial dan budaya. Pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam seperti qiyas, istihad, kebijakan, maslahah, kemanfaatan. Yang kelima, ijtihad dan penafsiran. Ulama dan mujtahid menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk menafsirkan teks-teks hukum Islam dan mengidentifikasi hukum sesuai dengan situasi tertentu. Konsultasi dan diskusi. Ulama sering berdiskusi dan berkonsultasi dengan ulama lain dan ahli hukum. Ini membantu menguji kevalidan interpretasi dan pandangan hukum yang mereka ajukan. Yang ketujuh, fatwa. Pendapat hukum. Hasil dari proses interpretasi adalah fatwa, yaitu pendapat hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh mujtahid atau ulama yang memiliki wewenang. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep ijtihad, kiranya perlu diketahui konsep-konsep ijtihad menurut pandangan ulama. Di antara pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama fikih, usul fikih, adalah presentasi di Al-Ghazali, yaitu pengarahan kemampuan secara maksimal seseorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syarak. Dari definisi Al-Shawkani, ada satu penekanan mengenai cara beristihad, yaitu dengan cara istinbat, yang pengertian mendalami mengkaji suatu lafaz untuk dikeluarkan atau ditetapkan hukumnya. Dari ketiga definisi tersebut dapat dirangkum dalam beberapa komponen. Yang pertama, ijtihad adalah suatu usaha maksimal. Yang kedua, ijtihad harus dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli. Yang ketiga, lapangan ijtihad adalah hukum syarak. Yang keempat, ijtihad harus ditempuh melalui cara istinbat. Syarat ijtihad secara syar'i. Yang pertama, dalam menghadapi masalah baru yang dihadapi umat, hendaklah kita mampu menyelesaikannya melalui ijtihad dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok. Yang B, ijtihad harus dilakukan pada tempatnya. Artinya, selain pelakunya memenuhi kualifikasi mujtahid, ijtihad hendak dilakukan pada dalil-dalil zanni. Yang C, bila hukum itu telah dibahas oleh imam-imam mujtahid dan ulama terdahulu, maka tugas kita hanyalah melakukan ijtihad tarjih untuk memilih dan menentukan pendapat mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Yang D, apabila hukum masalah itu belum pernah disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah serta belum pula dibahas oleh imam-imam terdahulu, maka kita harus menyelesaikannya melalui ijtihad jama'i selaku mujtahid muntasib dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil pokok.
Yang selanjutnya syarat ilmiah seorang mujtahid. Yang diantaranya yang pertama menguasai ilmu bahasa Arab termasuk nahwu, shorof, dan balaghah karena Al-Quran dan hadis berasal dari bahasa Arab. Yang kedua menguasai Al-Quran dan hadis termasuk pengetahuan tentang nasyik dan mansyuk, ayat yang menghapus dan mengganti ayat lain. Yang ketiga memahami maslahah yang telah disepakati dan diperselisihkan dalam fikih agar tidak menarik hukum yang bertentangan dengan ijma' ulama sebelumnya. Yang keempat menguasai ilmu qiyas dan maqasid al-syariah termasuk kaidah-kaidah qiyas dan cara menetapkan illah sebab hukum sebagai dasar pembentukan hukum fikih. Yang kelima niat dan i'tiqad yang benar, yakni melakukan ijtihad semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar, bukan